Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 fisika yang beranggotakan Ahmad Ridani, Devi Firdasena, Nana Fitria, Vicky Ramadan, Rizky Maulida, saya sendiri, dan Yuanda Paradila akan menjelaskan beberapa alat listrik yang menggunakan listrik searah atau DC. Di antaranya adalah baterai kering yang akan dijelaskan oleh Ricky dan Dani, baterai basah yang akan dijelaskan oleh Nana, silang surya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, adapter atau power supply yang akan dijelaskan oleh Wanda, dan termometer yang akan dijelaskan oleh Devi. Nama saya Ricky Ramadan, kelas 12 MIPA 2. Saya akan membacakan tentang baterai kering. Baterai kering atau baterai adalah salah satu sumber tegangan searah dok yang merupakan alat listrik kimiawi. Dinamakan alat listrik kimiawi karena baterai menyimpan energi dan dikeluarkan dalam bentuk energi listrik. Sedangkan kimiawi menunjukkan komponen-komponen penyusunan baterai. Komponen penyusunan berperan sebagai katoda dan elektrolitik penghantar. Baterai kering merupakan baterai primer yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Artinya, jika reaksi kimia dalam baterai telah habis, baterai tidak bisa digunakan kembali. Baterai yang digunakan pada jam dinding merupakan contoh baterai primer. Saat ini baterai kering juga telah digunakan pada sepeda motor. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi, telah ada baterai yang dapat diisi ulang dan digunakan seperti di telepon genggam, laptop, dan handphone. Wassalamualaikum. Baterai disebut elemen kering karena elektrolitnya merupakan campuran antara serbuk karbon, batu kawi, dan salmiak berbentuk pasta kering. Batang karbon memiliki potensi yang tinggi, sedangkan lampengan zinc memiliki potensial rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitria. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi penerapan listrik searah atau DC untuk baterai basah. Baterai basah atau lebih sering disebut akumulator, aku atau aki. Aki juga merupakan alat listrik kimiawi. Komponen-komponen yang terdapat dalam aki meliputi elektroda Vb sebagai anoda, VbO2 sebagai katoda, dan elektrolit H2SO4. Aki merupakan baterai sekunder yang dapat dilakukan dengan isi ulang untuk melakukan reaksi kimia kembali. Aki banyak digunakan di kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Ini dia adalah gambar contoh aki. Dan salah satu jenis elemen sekunder dalam kehidupan sehari-hari adalah aki. Jenis aki yang biasa dikenal adalah aki timbal. Susunan aki timbal sebagai berikut. A. Elektroda positif, timbal peroksida PbO2. B. Elektroda negatif, timbal murni Vb. C. Elektrolit berupa larutan asam sulfat H2SO4. Saat aki sedang mengalirkan listrik, elektrodenya akan berubah menjadi timbal sulfat VbSO4. Secara kimiawi serta tidak terdapat beda potensial antara keduanya. Oleh sebab itu, aki berada dalam keadaan kosong, tidak dapat mengalirkan listrik lagi. Agar dapat mengalirkan arus listrik, aki perlu diberi muatan atau dialiri listrik. Sumber tegangan untuk mengisi aki harus memiliki gaya gerak listrik lebih besar daripada gaya gerak listrik aki. Semakin besar perbedaan gaya gerak listrik sumber tegangan, semakin besar arus yang mengalir. Kapasitas aki dinyatakan dengan ampere horse atau Ah. Nilai Ah menunjukkan jumlah muatan maksimum yang dapat ditampung oleh aki dan didapatkan dengan cara mengalihkan nilai Ah dengan 3600 kolom. Selain itu, manfaatnya untuk mengetahui waktu penggunaannya yaitu dengan membagi dengan
besar arus keluarnya. Ini adalah gambar elemen basah aki. Tahap pengisian baterai. Ketika baterai dalam kondisi penuh, kutub negatif mengandung timbal, kutub positif mengandung timbal dioksida. Elektrolit mengandung asam sulfat dan dengan konsentrasi tinggi. Dengan kandungan air yang rendah dalam asam ketika baterai terus diisi, ketika sudah penuh atau overcharging, air terelektrolisis menjadi gas, oksigen, dan hidrogen. Hal ini mengakibatkan air pada baterai hilang dan perlu diisi ulang. Tahap penggunaan baterai. Ketika baterai digunakan, kutub positif dan negatif pada baterai berubah menjadi air. Elektron pada kutub negatif bergerak ke kutub positif. Reaksi pada kutub negatif yaitu PbS tambah ASO negatif 4 dalam kurung AQ PbSO4S tambah H plus AQ ditambah 2E negatif. Pada kutub negatif 2 elektron lepas. Hal ini mengakibatkan muatan pada kutub negatif menjadi negatif. Ketika muatan negatif terbentuk pada kutub ini, ion hidrogen tertarik ke kutub negatif. Sementara ion sulfat tertolak dan menjauhi kutub negatif. Reaksi pada kutub positif, PbO2 dalam kurung S ditambah HSU negatif 4 dalam kurung AQ ditambah 3H plus dalam kurung AQ ditambah 2E negatif PbSO4 dalam kurung S ditambah 2HO dalam kurung I. Kemudian reaksi total, Pb dalam kurung S ditambah PbO2 dalam kurung S ditambah 2H2SO4 dalam kurung AQ 2PbUSO4 dalam kurung S ditambah 2H2U dalam kurung I. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas sel surya yang dibahas oleh saya sendiri. Jadi sel surya itu salah satu alat listrik yang menggunakan listrik searah atau DC. Jadi sel surya ini merupakan alat semikonduktor yang terdiri atas wilayah-wilayah dioda PN junction. Jadi cahaya matahari yang mengenai wilayah-wilayah ini dapat menghasilkan listrik. Jadi wilayah-wilayah ini jika dikenai cahaya matahari maka akan menghasilkan listrik. Bahan-bahan semikonduktor yang dapat digunakan untuk membuat sel surya ini adalah germanium, silikon, dan titanium oksida. Contoh sel surya ini di daerah saya adalah sel surya untuk lampu jalan. Ketika siang hari, sel surya ini akan menyerap cahaya matahari dan mengubah menjadi listrik, dan listrik itu akan digunakan pada malam hari untuk menyalakan lampu jalan tersebut. Contoh lain untuk sel surya ini adalah motor listrik, mobil listrik, dan kalkulator. Kalkulator di sini pada lingkaran merah itu adalah sel surya. Ketika sel surya itu terkena matahari, maka kalkulator itu akan terisi oleh listrik dan dapat digunakan. Nah, itu dia pembahasan tentang sel surya saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Faradila. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan penerapan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contohnya adalah adaptor atau power supply. Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC karena penggunaan tegangan AC lebih lama dan setiap orang dapat menggunakannya asalkan ada aliran listrik di tempat tersebut. Adaptor juga banyak digunakan dalam alat sebagai catu daya, layaknya amplifier, radio, pesawat televisi mini, dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat elektronik adaptor sangatlah mudah untuk dibuat karena banyak dari komponennya yang dijual di pasaran. Rangkaian adaptor ini ada yang dipasang atau dirakit langsung pada peralatan elektronikanya dan ada juga yang dirakit secara terpisah. Untuk adaptor yang dirakit secara terpisah, biasanya menggunakan adaptor yang bersifat universal yang membuat tegangan output yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalnya 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan seterusnya. Namun selain itu ada juga adaptor yang hanya menyediakan besar tegangan tertentu dan diperuntukkan untuk rangkaian elektronika
tertentu, misalnya adaptor laptop dan adaptor monitor. Cara kerjanya yaitu sumber tegangan AC dari PLN diturunkan tegangannya oleh trafo, kemudian disearahkan dan dioda dalam adaptor. Istilah termoelemen menunjukkan ada kaitannya dengan temperatur. Termoelemen adalah sumber arus listrik yang searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Contoh peralatan yang menggunakan tegangan searah yaitu lampu LED, lampu senter, lampu emergency, kamera, handphone, laptop, dan handycam.